boleh baca. Di dalam ilmu tauhid, kan tadi dulurnya di tengkalurnya. Eta terus bahas materi nama. Nah, kita harus pahami ada 20 ada dua sifat Allah itu ada yang menunjukkan mustaghni angkul lima siwahu muftakiron ilaihi kulima adahu. Allah tidak membutuhkan yang lain, makhluk maksudnya. Yang satu bagian lagi, makhluk sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa disi. Mukhalafatul lil hawa disi artinya non? Berbeda dengan makhluknya. Ini buktinya. Allah tidak membutuhkan kepada yang lain. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk butuh dengan orang lain. Tadi itu ya, butuh. Ya, tadi itu ya. Apapun. Itu dibahasnya. Karena kita makhluk sosial. Karena kenapa? Pasti membutuhkan orang lain. Tadi itu. Walaupun sehebat apapun, segagah apapun, sekuat apapun, minimal ketika meninggal dunia siapa yang menguburkan? Mau ngubur sorangan, mau mandi sorangan, mau ya, tadi itu ya. Kalau memang kita posisinya bisa hidup dengan sendiri, bayangkan kita diam di rumah sendiri saja. Gitu. Kuat berapa hari? Tanpa bertemu dengan orang lain. Ya, kuat mau seminggu. Itu berarti kita butuh. Sedangkan rumah tersebut adalah makhluk rumahnya. Ayo, itu ya. Contoh kita tidak butuh sama dengan yang lain dengan. Nah, kita bahas. Baju yang kamu pakai makhluk bukan? Celana teranjang berarti. Kepada makhluk hidup, makhluk yang mati juga kita membutuhkan. Apalagi makhluk tadi itu ya. Nah, tadi. Terus, qiyamuhu binafsihi. Jumeneng Allah ku piambak. Allah bisa berdiri sendiri. Beda dengan makhluk. Allah tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan nabi, tidak membutuhkan alam, tidak. Beda dengan manusia. Butuh baiknya, teman. Nah, berarti intinya mustaghni an kulli maswaun ya. Terus, samiun apa samiun? Samun. Artinya maha mendengar. Pendengaran Allah dengan makhluk beda. Pendengaran kita bisa ada terbatas. Kalangan tembok atau jarak juga sudah tidak terdengar. Ya. Torek kita. Inallah sami'u du'a. Allah mendengar doa kita. Jangankan ucapan, jeritan hati kita Allah mendengar. Ngerti meureun gitu ya. Nah, terus basorun artinya apa? Maha melihat. Melihatnya Allah tanpa batas. Beda dengan makhluk. Katutupan kucuruk banyak. Katutup deh. Tembok katutup deh. Allah tanpa batas. Ya, begitu ya. Jika seandainya manusia diberi penglihatan bisa tembus pandang, wah bahaya, bukan bahaya. Ya. Pikiran ayo coba. Pasti kadinya. Pasti kadinya pikiran guys teh ada dah. Kalam berbicara Allah beda lagi ya dengan manusia. Terus samiun sama basirun, mutakalimun sama berbicara. Dan jauh ta'ala an agrod. Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan. Beda dengan makhluknya beda. Kenapa? Banyak kekurangan. Kurang baik ya. Nah, banyaklah dia kayaknya. Jadi intinya dari semua materi ini yang dijelaskan mau dibahas jiji panjangnya. Jadi simpulnya gini. Allah tidak membutuhkan kepada makhluk.
Sebaliknya, makhluk membutuhkan kepada Allah. Kita ketika semua makhluk beribadah di alam dunia ini semua, ibadah tidak ada yang maksiat satupun. Tidak akan menambah keuntungan atau menambah derajat Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nah, gitu. Ada orang beda penjualan nol bameli pan tadi teh lumayan omsetnya cuan ya. Gitu. Beda. Nah, berikutnya. Ketika semua makhluk hidup di alam dunia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti butina terbutuh, ya kan? Nah, gitu ya. Makanya dan berikutnya muftakir ilaihi kullu makhluk semuanya pasti membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mengatakan saya tidak butuh, gue ngomong tidak butuh, bisa ngomong baik tadi bisa berbicara juga Allah yang mentakdirkan dia bisa berbicara, ya kan? Kudrat iradanya Allah. Nah, itu. Kita bisa berjalan, kita bisa bernapas, kita bisa dan sebagainya. Makanya harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita diberi sehat, bisa napas, pagi bangun, segala macam seperti sehat semula. Lupa untuk kita bersyukur. Cara bersyukurnya apa? Melalui ucapan bisa, melalui pekerjaan. Mana pekerjaannya? Salah satunya, ya syukur karena nikmat itu kan sholat duha. Duha rakaat mah, sholat duha 2 rakaat itu untuk syukur nikmat kepada yang nikmat yang sudah dibeli kemarin yang sudah dibelikan. Ya, makanya ketika sholat duha 2 rakaat mah ulah mentar bating tadi teh. Nah, gitu. Kalau tadi mau apa? Gitu ya. Makanya tadi itu ya sholat duha luar biasanya. Sholat duha itu yang 2 rakaat itu yang banyak ada yang mengatakan untuk sebagai syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, ada yang mengatakan bisa maksimal 12 rakaat. Coba dawamkan 8 rakaat itu nanti ada keajaiban yang luar biasa. Dawamkan dia bertahun-tahun lah kakarak sapoe tadi teh langsung baik tadi teh itulah. Itunya. Doa itu luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil. Ya Allah, seandainya rezeki di langit turunkan. Yang jadi masalah, yang kita paham rezeki itu duit. Adain duit baik rezeki eta. Ya Allah. Disangka pikiran kita itu rezeki itu hanya uang, gitu kan? Tidak melulu uang. Benar enggak? Pernah enggak ketika kita kesusahan atau sakit? Ya, sakit itu ingin apa sakit? Sehat, tidak duit cuma cokot ya gitu. Wah, ya, ada. Nah, berarti kan. Nah, tadi itu positif. Terus, ingkar rezeki bisa ma'ifangju. Seandainya rezeki di langit turunkanlah. Fil ardif akhriju. Seandainya rezeki di bumi keluarkanlah. Fil ma'i wal bahri fatuh. Seandainya rezeki di laut atau di air siuk bahasa Indonesia siukun. Siuk lah gitulah. Arti bener nah. Dikeuna. Siukun gitu. Paling kanan nanti. Ba'i dan fakoribu jauh dekatkanlah. Luar biasa kan itu maksa sih mah. Wa in kana qoriban fa'anzilu fayasirhu bisa. Seandainya dekat mudahkanlah kantongan mungkin ka dieu tah gitu. Kumaha coba. Fa in kana qalilan fakasirhu. Seandainya sedikit perbanyaklah. Luar biasa. Wa in kana ajilan fajilhu. Seandainya lambat cepatkanlah. Endasnya luar biasa. Ya, percaya tuh coba yo. Ngan jadi masalah ketika percaya. Tuhan ente tadi teh tadi salah. Ente teh ya. Tadi check out pertama kan bener teh. Laporan ke Allah tadi tehnya, namun cek orang mah fingerprint nanti absen ya. Gitu. Terus nanti wa in kana haraman fatorihur. Seandainya rezeki itu haram, sucikanlah. Itu permintaan luar biasa. Iya materi teh nu kumaha bae, yang penting materi teh esting haram los tah itu. Ya, makanya kunaon hati-hati. Orang yang dagang, orang yang usaha, orang yang kerja rezekinya beda rezekinya atau uangnya dihasilkan mungkin boleh sama, tapi yang berbeda itu cara menyucikannya. Nah, itu kan? Itu cara mencucikannya. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa tidak munafik. Nah, itu pasti ada tercampur dengan harta yang tidak halal. Ini masuk ayat ya?
Ya, orang nu usaha, nu ngaji segala macam. Nah itu. Makanya awas hati-hati. Makanya penting dengan ilmunya. Penting dengan ilmunya. Orang yang berdagang tidak dengan ilmunya, mendekati dagangan tersebut bisa haram. Karena kenapa? Dagang tersebut banyak celah peluang untuk kita berbohong. Benar tidak? Coba. Ya. Tapi kalau dengan didasar dengan ilmunya, ayah sieun minimal. Ada takut. Nah, dan ketika mendapatkan milik, ketika mendapatkan rezeki, nah itu dah dibersihkan dengan sodako atau zakat, kifarat dan segala macam. Itulah makanya perbedaan. Hasil kerja boleh sama, hasil akan berbeda dengan ilmu yang berbeda. Beda lah. Nah, terus karena haram fatwa itu. Terus kan itu ada doa lagi yang ditambahkannya. Rizqan halalan, thayyiban mubarakan sahan tabakan mubarakan fi hatta yakuna. Nah, rezeki yang banyak, rezeki yang mucung, ya, kebak banyak, penuh, mucung gitu, banyak pisan ya, super banyak gitu, sangat banyak intinya kan, itu manusia gitu panah, gitu ya. Nah, akhirnya hatta la yakuna li ahadin min khalqika ala yatihim. Ini luar biasa. Pasrah diri kepada Allah SWT. Sehingga saya tidak membutuhkan untuk datangnya rezeki kepada makhluk Allah, kepada orang lain, kepada makhluk lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta nu mantep nama kan? Allah unggul ya, gitu ya. Terus kumaha mun tadi baik terus kumaha mun kalau seandainya apa namanya di pekerjaan kita tidak digaji, teuing. Allah udah penting mah, gampang ngomong mah. Gitu ya. Ya. Nah, itulah pasrah kepada. Karena kenapa? Semua orang tidak punya gaji, tapi semua orang punya. Ada yang kelewat. Itu kan halam, teman dokter masakan. Ada yang mengatakan kita meminta kita haram fatahir barik divi warjuk min haisu ahtasi bamin hasu atab. Kita akan meminta rezeki yang disangka-sangka dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh, rezeki disangka apa? Dari hasil kerja kita. Disangka kan? Kebayang kurangnya. Dari hasil usaha kita. Dari hasil tani, dari hasil dagang, kasab lah itu ya. Dari hasil kerja itu kan rezeki yang bisa disangka. Ada yang disangka-sangka apa? Itu adalah kejutan dari Allah Subhanahu. Ketika seseorang diberi kejutan surprise, nanti terkejut ya kaget ya. Ya, karena kenapa? Ya, tidak sangka. Ya, dan biasanya kejutan itu adalah sesuatu yang kecil atau besar? Besar. Nah, makanya kekeliruan orang pada sekarang itu zaman ini mengejar sesuatu hal yang sudah ditentukan, melupakan sesuatu hal yang belum ditentukan. Mengejar ikan, nulut ikan, terinya cepatnya, dan melepaskan ikan gurame. Ya, itu. Awas, hati-hati. Selalu ada kejutan dari Allah Subhanahu. Untuk siapa? Yang iman dan bertakwa. Ya, gitu. Nah itulah. Intinya kejutan tersebut itu ya mengatakan untuk orang yang memang meyakini adanya sebuah rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Mun teu yakin kumaha? Atau moal. Ya. Sehingga keajaiban itu akan terjadi, akan datang kepada siapa? Orang yang meyakini bahwa keajaiban itu ada. Ketika yakin, teu mungkin datang moal. Moal. Ya, gitu ya. Tapi kalau kita yakin ada dua kemungkinan, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau tidak yakin, pasti tidak terjadi. Ya, nah itulah. Hatta layakuna. Nah, akhirnya sehingga saya tidak membutuhkan kepada makhluk Allah, kepada orang lain, hanya kepada Allah untuk mendatangkan rezeki itu. Allah. Nah, kan? Pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadikanlah tangan kanan saya sebagai pemberi dan jangan jadikanlah tangan kiri saya sebagai pemimpin. Intinya kita menjadi seorang yang suka memberi dan tidak menjadi orang yang suka minta baik, hayang dapatnya. Dermawan lah. Nah, terus minta kepada Allah. Nah, terus berikutnya dia dulu. Banyaklah tentang masalah sholat. Jadi sholat duha itu salah satu keajaiban yang luar biasa. Dawam penting mah. Nah, contoh dawam itu ya itu seperti ini. Contoh
di minggu awal kita melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Minggu kedua 2 rakaat, 2 rakaat dulu aja. Ya, supaya terbiasa. Nah, biasanya sholat itu, ibadah itu setelah 3 bulan berturut-turut, kebiasaan badan kita akan mulai ringan. 2 rakaat tersebut ringan. Bisa ditambah dengan 2 rakaat lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, tambah 2 rakaat lagi, 6 rakaat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun dari naik, contohnya tambah 8 rakaat. Nah, katanya. Nah, kita ketika seorang melakukan sholat duha 2 rakaat. Kenapa kamu melakukan sholat 2 rakaat? Yang penting mah dawam, istiqomah. Sudah berapa tahun sholat duha? 12 tahun. Polongok dia 12 tahun mata dia. Alasan dia mata dia lain sebagainya. Ya, benar tuh. Awas jangan salah paham. Benar tuh ya? Gitu ya. Ketika seseorang dia itu kan meningkat kan 12 tahun sholat. Alhamdulillah dia berhenti mah. Kan dia baik itu. Kan sekarang gitu. Kamu sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Coba berapa tahun? 10 tahun. Seharusnya naik. Alhamdulillah daripada teman saya yang sholat. Nah, itu. Saya namanya. Jadi ketika dawam itu naik. Contoh dawam. Kita diberi gaji, kita diberi jajan sama orang tua. Kelas 1 5.000. Kelas 2 5.000 kene. Kelas 3 5.000. Sampai kuliah 5.000 kene, tak dawam. Itu lain dawam. Bukan, porsi ngomong ya. Kuliah 5.000 kene baik. Ya, itu ya. Itu apa sih kan? Awas hati-hati. Nah, itulah. Makanya ketika tapi hati-hati dengan tipu daya setan luar biasa. Nah, ada seseorang diberi semangat untuk beribadah oleh setan. Sholat duha 12 rakaat, tahajud 12 rakaat, tobat 12 rakaat, sapoe doang, beres. Itu. Awas. Supaya merasa capek ketika beribadah. Yang penting tuh dawam dan continue dan meningkat, gitu kan intinya. Gitu. Yang penting mah 3 bulan enteng. Tambah opat tahun. Rakaat dan segala macamnya. Jika gitu, jika encan ya. Gitu. Terus nah jika ngaji tadi tuh. Seminggu sekali. 12 tahun seminggu sekali kan baik. Tadi gitu. Jadi bedakan antara istiqomah dan malas bedanya. Ya bayangnya seperti tadi gitulah. Seperti tadi contoh. Mau gak ketika tadi kita pada kerja contoh. Kerja ketika tahun 2000 kita mendapatkan gaji 2 juta. Atau 2 juta di tahun 2000 luar biasa ya. Dan nanti ketika tahun 2050 tetap 2 juta deh. Artinya sekarang juga udah tidak ya seperti itu. Nah itulah. Jadi ada porsinya. Dan ketika sholat duha itu nah nanti ketika kita sholat duha seperti itu 3. Seseorang melakukan sholat duha, harapan ingin diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala tuh. Lillahi taala tahapan pertama. Ya Allah, saya melakukan sholat duha, ingin diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Yang tadi teh ya, loba. Rezeki bisa mai pangan dulu. Nah, ketika meningkat, orang tersebut itu sudah tidak meminta dunia lagi. Tapi meminta, ya Allah, dengan berkahnya sholat duha, mudah-mudahan saya terjaga dari api neraka dan ingin dimasukkan kepada surga. Terus duit, saya tamas, tobatin, isin. Ya, gitu. Nah, terus 3. Ketika tahapan ketiga, dia tidak ingin tetap melakukan sholat duha. Harapannya tidak berharap untuk diberikan rezeki, tidak berharap memberikan uang dan segala macamnya, dan tidak takut dimasukkan kepada neraka atau tidak mau masuk surga, tidak mengharapkan maksudnya, hanya satu yang diharapkan dia adalah ridhonya Allah Subhanahu. Kita di mana? Belah dia, sholat henteu soalnya. Ya gitu. Apanya gitu kan? Makanya dari itulah luar biasa. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang lillahi ta'ala, luar biasa lah. Jadi kembali lagi, nyaku keyakinan ya, keyakinan masing-masing ketika kita melaksanakan. Tapi keyakinan tersebut dapat diusahakan. Jadi sekali lagi kita memang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam segala aspek. Karena kenapa? Ketika Allah la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih.
Allah bersama-sama dengan kita. Nah, kita teh saha? Ya kita. Kita itu saha? Kita itu saha? Hmm. Ya dah, itulah. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita sering mendengarkan baik saya pribadi atau nanti kita semua bisa nambah jadi ingat ternyata ada sesuatu hal keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kakuet-kuet lah kita tegang teuing baik gitu nya gitu. Nah itulah Allah